Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat-sahabat semua. Oke, malam ini kita akan sharing pengalaman dan sedikit mungkin dari saya tentang apa itu jiwa dan menyucikan jiwa. Kenapa sih kita mengambil temanya tentang menyucikan jiwa? Jadi tadi pada saat lagi buka Al-Quran, terbacalah dalam surat Al-Fajr ayat 27-30 yang mana artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam posisi suka dan disukai. Maka bergabunglah dengan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi di sini sangat jelas dalam surat Al-Fajr itu bahwa jika kita ingin masuk surga dan kita ingin bertemu Allah, syaratnya adalah harus memiliki jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang. Pertanyaannya, bagaimana dan seperti apa sih kita harus dan bagaimana untuk memiliki jiwa yang tenang tadi? Nah, lalu di sini jelas ya, manusia hendaklah menyucikan jiwanya guna untuk menuju hidup yang abadi, kekal abadi yang diridhoi oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tidak mudah. Kenapa? Karena ada ayat lain juga menegaskan di dalam surat Yusuf itu sesungguhnya jiwa itu amat mendorong manusia menuju kejahatan. Berarti di sini dua pembahasan. Yang pertama, Allah menginginkan jiwa yang tenang. Namun di satu sisi juga bahwa jiwa ini juga mendorong kepada manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan. Nah, itu bagaimana sih cara kita untuk wusul atau menuju ke Allah, ya, untuk terkonek kepada Allah kalau kita tidak mengenal apa itu jiwa. Nah, berarti yang paling utama itu tentu kita harus mengenal dulu, mengetahui dulu apa itu jiwa. Jiwa itu berasal dari bahasa Arab, secara harfiahnya juga bisa diterjemahkan adalah diri. Secara lebih sederhana lagi, jiwa itu dalam bahasa Inggris sering disebut soul atau spirit. Nah, secara bahasa dalam kamus Al-Munjid, nafs itu yaitu kata jamak antara nufus dan anfus, berarti antara ruh dan ain, diri sendiri. Nah, di dalam kamus Al-Munawir disebutkan juga bahwa kata nafs itu anfus dan nufus, ya, jamak daripada anfus dan nufus itu berarti antara ruh dan jiwa, juga berarti jasad. Nih, di sini itu antara jasad, ruh, jiwa itu berdiri sendiri. Nah, kajian masalah jiwa ini sangatlah menjadi perhatian dan sangat penting dalam budaya tradisi keilmuan Islam, karena tadi merujuk pada dalam surat Al-Fajr ayat 27 dan 30. Nah, berarti jiwa itu bukan jasad. Lalu berarti bukan yang nampak oleh secara mata kita. Bagaimana caranya menyucikan jiwa tadi agar di saat ajal menjemput kita bisa mengembalikannya dalam keadaan bersih dan tenang? Ya, seperti dalam surah Al-Fajr tadi, wahai jiwa-jiwa yang tenang, atau bisa juga disebut dengan jiwa-jiwa yang mutmainah, nafsu mutmainah. Nah, di sini kita rujuk lagi dalam surah Ali Imran ayat 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan dan nyata. Di dalam surah Al-Imran ini sangat-sangat jelas bahwa bukan Allah langsung yang turun untuk menyucikan jiwa kita, tidak. Namun ada manusia. Manusia siapa? Yaitu di sini adalah Rasul. Allah mengutus Rasul. Kalau kita ingin menyucikan jiwa kita, mensucikan jiwa kita, maka carilah Rasul. Karena Rasul ini adalah wakilnya Allah, petugas yang Allah suruh yang memiliki tupoksi untuk mensucikan jiwa-jiwa sekalian manusia. Kita yang hidup di akhir zaman tentu juga punya potensi kan untuk menjadi suci, bukan yang di zaman Rasul, tapi kita juga memiliki potensi manakala kita mampu menemu seorang Rasul tadi.
Pertanyaannya, adakah Rasul itu sekarang? Oke, kita bahas lagi tentang Rasul ya. Rasul itu adalah ruhullah, ruh yang suci dan lagi mensucikan. Ruhul muqaddasah atau ruhul kudus. Berarti ruhul kudus ini berpotensi untuk hadir atau diutus dalam diri seorang manusia. Dengan demikian, Rasul adalah utusan Tuhan yang hadir dan bersemayam atau bertajalli pada sosok manusia, termasuk dalam diri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan Nabi-Nabi sebelumnya. Sehingga memungkinkan bagi kita juga dalam diri Nabi kita untuk mencari Rasul itu saat ini. Nah, jadi Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya itu adalah manusia biasa. Namun karena ada cahaya Tuhan tadi atau Tuhan atau wahyu atau entitas Rasul yang bersemayam atau bertajalli dalam diri mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk bertindak atas nama Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang mensucikan jiwa manusia, melainkan adanya tangan Tuhan, yaitu Rasul. Jadi benar bahwa Rasul diutus kepada orang yang beriman. Beriman itu yang artinya secara tekstual dan akliyah percaya akan adanya Allah. Orang beriman secara teoritis kebanyakan sekarang mereka percaya akan adanya Allah dan hal-hal gaib lainnya hanya sebatas di otaknya dan pikiran, bahkan akal gitu. Sedangkan secara batin, bagaimana mereka bisa tersambung dengan Allah? Maka mereka harus melakukan yaitu yang dikatakan mensucikan jiwa tadi. Jadi kalau secara batin mereka harus melakukan mensucikan jiwa tadi. Jadi tidak hanya modal beriman secara akal saja, tidak semata dengan kita modal, oh aku beriman secara akal gitu, aku sudah melakukan sholat ibadah secara akal, secara jasad, maka serta-merta akan tersambung dengan Allah. Belum Pak, tentu gitu. Kecuali jika Anda sekalian bersedia untuk menjalani proses penyucian jiwa yang ditangani langsung oleh seorang Rasul. Itulah tugas utama Rasul atau tugas orang-orang yang membawa elemen kerasulan, mengislamkan rohani manusia dengan melalui metode-metode tertentu. Mereka bekerja bekerja untuk mensucikan jiwa-jiwa orang beriman agar jiwanya, kalbunya, ruhnya dapat rujuk kembali dan wusul terkonek dengan Allah yang mana pada zaman ini itulah yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi sifat mewarisi ruhul kudus tadi. Maka carilah ulama warasatul anbiya yang hidup di zaman kita, di mana berasal dari kalangan kalian sendiri. Maka tempuhlah dengan jalan yang salik untuk menempuh dengan jalan sebagai salik untuk menuju suluk. Bergurulah padanya. Nabi memang sudah khatam, secara syariatnya pun sudah final. Namun spiritnya masih ada yang mewarisi. Walaupun secara syariatnya dia sudah selesai gitu ya, tapi secara spiritualnya itu masih ada yang mewarisi. Maka carilah pewaris-pewaris tadi yang membawa cahaya yang sama, di mana tugasnya untuk menyucikan jiwa manusia melalui misi kerasulan. Maka sucikanlah diri kita lahir dan batin. Nah, untuk suci secara lahir atau belajar toharoh dengan berbagai jenis air gitu ya, atau kita belajar bab fikih gitu ya, maka itu cukup dengan bimbingan seorang guru agama biasa. Apakah untuk membaca Al-Quran gitu ya, membaca Al-Quran, menulisnya, itu juga bisa difasilitasi oleh seorang ustadz biasa. Namun untuk masuk dalam proses penyucian elemen yang berada dalam tazkiyatun nafs atau riyadhah ruhaniyah atau juga tasawuf, itu pastikan gurunya adalah seorang pewaris Rasul. Sehingga kita bisa fasih berkomunikasi langsung dengan Allah. Itu juga harus ada pembimbingnya, yaitu seorang penerus Rasul yang mengajarinya. Nah, membahas tentang penyucian jiwa, jika kita sudah menemukannya tadi, menemukan ulama warasatul anbiya, nah itulah metode-metode para wali-wali ya, dan itu tidak mudah untuk
mendapatinya, karena ini konsep kewalian atau imamah atau khalifatullah al-mahdi atau khalifah rasyidin, kemursyidhan di dalam Islam. Jadi membangun kepemimpinan spiritualnya dulu, jiwanya dulu gitu ya. Karena syaratnya yang diminta Allah adalah membangun jiwanya, spiritualnya gitu. Membangun jiwanya dari jiwa hewani menuju jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang tadi gitu. Nah, dalam pengalaman ke sananya gitu ya, dalam proses penyucian jiwa kita juga harus mengenal gitu loh, proses-prosesnya tadi, mana yang dikatakan jiwa, mana yang dikatakan jasad, dan mana yang dikatakan ruh gitu. Yang selama ini kita jalanin jiwa itu, jiwa yang tenang itu adalah jiwa-jiwa yang sudah suci. Jiwa-jiwa yang sudah suci itu jiwa-jiwa yang tidak terkontaminasi oleh pikiran-pikiran ataupun perasaan-perasaan gitu. Satu contoh gitu ya, misalnya kita melihat gitu ya dengan menggunakan mata kita gitu. Ini satu contoh, kita melihat dari kehidupan pribadi gitu ya. Kita melihat kalau seorang wanita itu pasti banyak sekali nafsunya, keinginannya ya. Keinginan, karena kalau dibilang nafsu itu ada yang nafsu terendah, ada nafsu amarah, dan nafsu yang tertinggi ada sampai nafsu yang mutmainnah gitu ya. Nafsu itu tetap perlu, namun bagaimana kita membimbing nafsu tadi, mengajak nafsu itu menjadi nafsu yang mutmainnah. Nah, nafs atau jiwa yang tenang atau nafs mutmainnah. Nah, satu contoh di saat kita gitu ya bergaul dengan sesama. Nah, kita melihat ada tetangga kita atau teman-teman kita gitu ya, mereka memiliki rumah yang mewah, kemudian mobil yang bagus gitu kan, kemudian hidup yang berkecukupan gitu. Ini mata secara melihat indah gitu, mata melihat wah, indah gitu. Kemudian apa yang terlihat, kok kayaknya gitu, tetangga kita ini hidupnya senang selalu, tidak ada kekurangan gitu. Bahkan dia bisa keluar kota, jalan-jalan, liburan, bisa keluar negeri, bisa kesana kemari, bisa naik haji gitu ya. Secara mata kita melihat seperti itu indah gitu. Nah, lalu apa yang terbesit? Terekam, masuk ke dalam otak, terekam ke alam bawah sadar kita juga pingin seperti itu gitu ya. Karena kita secara mata kita melihat itu indah, lalu kita menginginkan juga hal yang sama seperti itu, karena kita mengira dengan hidup seperti itu yang berkecukupan itu berarti mereka adalah orang-orang yang bahagia, padahal kita tidak tahu secara kejiwaannya bagaimana gitu ya. Nah, lalu kita berkeinginan juga sama seperti mereka. Akhirnya akal bermain, aku harus menjadi seperti itu, aku harus kaya, aku harus mendapatkan uang yang banyak gitu, aku harus terkenal, aku harus dipandang orang, aku harus begini gitu. Akhirnya masuk ke perasaan. Ketika berjalannya proses gitu, akhirnya perasaan kita ternyata pada saat proses menuju ke situ tidak gampang, banyak rintangan-rintangan yang harus kita lewati gitu, itu pasti. Nah, ini kondisinya nih jiwa kita belum mengenal Allah, kondisinya jiwa kita belum tenang ya ini. Nah, kemudian pada saat proses ke situ tadi kita melewati jalan-jalan yang berliku, akhirnya kebawa kepada perasaan baper. Akhirnya kenapa ya kok nggak sampai-sampai, kenapa ya kok susah kali, kenapa ya kok tidak seperti mereka, padahal kita lihat prosesnya sama loh, aku melewatinya, dia jualan aku juga jualan gitu, dia begini aku juga begini gitu, tapi kenapa gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kita menjadi down, menjadi galau, menjadi gundah, menjadi gulana. Ternyata yang kita lihat tidak sama dengan kenyataannya, dan akhirnya kita menyalahi akan takdir kita. Kenapa Allah tidak adil, kenapa Allah memberi aku seperti ini sedangkan dia seperti itu. Nah, yang berawal dari mata masuk ke akal sampai ke perasaan, sehingga apa? Sehingga menyalahkan keadaan dengan tanpa kita sadari, maka kita menjadilah MTS. Apa itu? Musyrik tiada sadar. Karena apa? Karena kita tidak menerima takdir tadi. Nah, di situ sangat jelas, berhati-hati dengan mata. Yang kedua juga dengan telinga. Nah, dengan telinga seperti apa? Di saat kita mendengar ada suatu perkataan yang tidak enak tentang diri kita,
kita satu contohkan aja tentang difitnah gitu ya, kita difitnah oleh seseorang gitu kan, itu tidak nyaman gitu, padahal belum tentu seperti itu berita yang sebenarnya. Lalu kita merasa akhirnya masuk lagi ke dalam akal kita menjadi galau, menjadi gulana, bawa ke perasaan. Lalu apa yang terjadi? Kita tidak senang, kita tidak terima, kita ingin membalasnya gitu. Aku tidak terima, aku telah difitnah, aku telah dizolimi, aku telah direndahkan, aku telah begini gitu. Lalu sampai ke perasaan kita tidak menerimanya. Dan apa yang terjadi? Kita iri, kita dengki, kita suudzon, kita buruk sangka. Maka jadilah penyakit di dalam kalbu dan hati kita, sehingga masuk ke dalam jiwa kita, ketempelan lagi kepada dalam jiwa kita tadi. Nah, berarti di sini berhati-hati juga dalam mendengar gitu. Untuk proses memiliki jiwa-jiwa yang suci, maka peran daripada mata, telinga, mulut itu sangat berpengaruh besar dalam proses penyucian hati. Jadi bukan hanya sekedar kita sholat, tunggang-tunggi sholat, kemudian kita berzikir sebanyak-banyaknya, kemudian kita mengaji sebanyak-banyaknya, namun kita tidak melihat gitu loh, kita tidak membaca kondisi dan situasi kita, bagaimana mata kita memandang, bagaimana telinga kita memandang, dan bagaimana hati kita berkata gitu loh. Dan akhirnya apa yang ada? Semakin kamu banyak sholat, semakin kamu banyak berzikir, semakin kamu semakin kamu galau, bahkan hati kamu semakin gundah gulana dan galau. Maka yang ada gelisah, sehingga jiwa-jiwa yang tenang tadi tidak dapat kita sampai menuju jiwa yang tenang, sehingga bagaimana kita mau wusul kepada Allah di dunia aja kita tidak tenang gitu. Nah, balik lagi berarti kamu tidak menerima dengan takdir yang Allah berikan kepada kamu. Ya, jadi disinilah peran mata itu, makanya kenapa berhati-hati gitu. Ibaratnya kita melihat gunung dari kejauhan, gunung itu sangat indah. Begitu kita masuk ke dalam gunung, apa yang kita lihat? Ternyata hutan belantara, ada ular, ada binatang buas, ada apalagi pacet gitu ya, ada lumpur gitu yang kita tidak, bahkan ada jurang yang bisa membahayakan diri kita, sama seperti itu. Makanya berhati-hati gitu, kita melihat apa yang terlihat oleh mata kita gitu. Kesenangan itu tidak menjamin kepada kebahagiaan, dan kesenangan juga tidak menjamin kita kepada ketenangan. Kesenangan itu hanya bermain pada akal dan perasaan. Jadi dalam proses untuk penyucian jiwa kita tidak bisa sendiri. Kita harus butuh seseorang yang bisa membimbing jiwa-jiwa kita menuju kepada Allah. Kenapa? Karena jika kita sudah mengetahui yang mana jiwa, kemudian kita sudah tahu jiwa itu bagaimana, maka kita akan mampu mengendalikan diri kita gitu. Kita akan mampu, oh ini berarti hanya sebatas di akalku yang menginginkan seperti ini, aku tidak boleh mengikutkan akal gitu. Oh ini hanya perasaanku aja, baperan, aku tidak boleh mengikuti perasaan. Aku harus memiliki jiwa yang harus kepada Allah gitu. Sehingga di saat kita mengetahui jiwa itu sudah wusul, sudah menuju kepada Allah, maka pikiran dan perasaan tadi akan mengikuti si jiwa tadi gitu. Pikiran ini kan bagian daripada jasad, perasaan juga bagian daripada jasad, bukan jiwa. Nah, sedangkan Allah meminta jiwa yang tenang. Walaupun dalam bab syariat seperti kita disuruh, kalau muslimah disuruh memakai pakaian yang tertutup, yang menutup aurat gitu. Ya itu emang secara syariatnya secara jasad. Nah, itu juga proses untuk menuju penyucian jiwa tadi, tapi bukan itu yang diinginkan Allah, yaitu jiwa yang mana gitu. Jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tidak bisa dikendalikan oleh pikiran kamu, jiwa-jiwa yang tidak bisa dikendalikan oleh perasaan kamu. Jiwa yang hanya wusul kepada Allah. Pikiran ya biarkan saja dia berpikir, perasaan juga biarkan juga dia memiliki perasaan senang, sedih, bahagia. Namun jiwa harus tetap kepada Allah, karena kita tidak bisa menyatu-nyatukan. Nah, di sini peran benar-benar daripada seorang mursyid atau seorang pembimbing yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dulu sharing-sharing kita tentang penyucian jiwa tadi. Ya, seandainya ada pertanyaan atau apapun mungkin nanti bisa diapakan di dalam kolom komentar. Dan semoga saya pun dengan izin Allah bisa
menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada para netizen sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.